Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang negara Thailand, sejarah kerajaan-kerajaan sebelum berdirinya negara Thailand, dan alasan yang menyebabkan Thailand menjadi negara yang tidak pernah dijajah negara Eropa. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini, dengan like, subscribe, komen dan tekan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Thailand adalah salah satu dari tujuan wisata favorit di Asia Tenggara, dan termasuk dalam 5 negara pendiri ASEAN, yang didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Negara ini terletak di sebelah Indo-China, dan sebagian semenanjung Malaya, dengan batas wilayah lainnya yaitu, Myanmar, Laos, Malaysia, Teluk Siam, Kamboja, Myanmar, dan Laut Andaman. Wilayah Thailand sendiri mencakup 513.120 km persegi, dan dihuni sekitar 69,79 juta penduduk, pada tahun 2023. Thailand memiliki bentuk pemerintahan monarki konstitusional, dengan sistem demokrasi parlementer, yang dipimpin oleh Raja Maha Vajiralongkorn sebagai kepala negara, dan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, sebagai kepala pemerintahan. Salah satu julukan Thailand adalah negeri gajah putih, karena gajah putih dipercaya sebagai hewan khas negara tersebut, yang melambangkan monarki bercirikan hukum, sementara bendera Thailand, disebut Tong Trai Rong, dengan warna merah melambangkan negara, putih melambangkan agama, dan biru melambangkan raja. Bahasa resmi dan dialek resmi di Bangkok adalah bahasa Thai, yang kemungkinan terkait dengan kelompok bahasa Austroasiatik, Austronesia, atau Sino-Tibet. Mayoritas penduduk Thailand menganut agama Buddha aliran Theravada, namun ada juga minoritas Islam, Kristen, dan Hindu. Sejarah Thailand. Awal sejarah Thailand dimulai dari sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sukhothai, yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan tersebut dilanjutkan oleh Kerajaan Ayutthaya, pada pertengahan abad ke-14, yang lebih besar dari Sukhothai. Pengaruh Tiongkok dan India sangat kental dalam kebudayaan Thailand. Hubungan dengan negara-negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16, namun meskipun menghadapi tekanan yang berat, Thailand berhasil bertahan, sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara, yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Pengaruh Barat, termasuk ancaman kekerasan, mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19, dan memberikan banyak kelonggaran, bagi para pedagang Britania. Peninggalan Kerajaan Sukhothai adalah, warisan sejarah yang penting bagi Thailand. Revolusi yang tidak berdarah, terjadi pada tahun 1932, dan menyebabkan terbentuknya negara monarki konstitusional. Sebelumnya, negara ini dikenal dengan nama Siam, tetapi kemudian mengganti namanya menjadi Thailand, pada tahun 1939. Pada Perang Dunia Kedua, Thailand awalnya bersekutu dengan Jepang, ketika terlibat dalam perang tersebut, namun ketika perang berakhir, mereka menjadi sekutu Amerika Serikat. Terjadi beberapa kudeta pada tahun-tahun setelah perang, tetapi pada 1980-an, Thailand mulai bergerak ke arah demokratisasi. Berdirinya Kerajaan Sukhothai sebagai awal berdirinya Thailand. Kerajaan Sukhothai merupakan salah satu kerajaan tertua di Thailand, yang pusatnya terletak di kota Sukhothai. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1238, dan berdiri hingga tahun 1438. Sebelumnya, wilayah Kerajaan Sukhothai merupakan bagian dari Kerajaan Khmer. Di masa pemerintahan Raja Ramkhamhaeng yang ketiga, Sukhothai mencapai puncak kejayaannya, dan diperkirakan wilayahnya meliputi Myanmar, Laos, hingga semenanjung Malaya. Namun setelah kematian Raja Ramkhamhaeng, Sukhothai mulai melemah, dan beberapa kerajaan bawahan mulai merdeka. Akhirnya, pada tahun 1438, Sukhothai hanya menjadi sebuah provinsi, di bawah pemerintahan Ayutthaya.
Masa Kerajaan Ayutthaya. Pada tahun 1350, Raja Ramatibodi pertama mendirikan Kerajaan Ayutthaya, dan menjadikan Ayutthaya sebagai ibu kota kerajaannya, setelah berhasil mengalahkan dinasti Kerajaan Sukhothai, pada tahun 1376. Selanjutnya, Kerajaan Ayutthaya aktif melakukan perdagangan dengan berbagai negara, seperti Tiongkok, India, Jepang, Persia, dan beberapa negara Eropa. Pada perempat kedua abad ke-18, Ayutthaya mencapai masa keemasannya, setelah mengalami pertumpahan darah saat perebutan kekuasaan antar dinasti. Saat masa damai, kesenian, kesusastraan, dan pengetahuan berkembang dengan pesat. Namun, kemudian Ayutthaya terlibat perang melawan bangsa luar, seperti dengan dinasti Nguyen, pada tahun 1715, untuk memperebutkan kekuasaan atas Kamboja. Ancaman terbesar datang dari Burma, pada masa pemerintahan Raja Alaumpaya, yang berhasil menaklukkan wilayah-wilayah suku San. Pada tahun 1765, dua pasukan besar Burma menyerang wilayah Thai, dan bersatu di Ayutthaya. Setelah pengepungan yang berlarut-larut, pada tahun 1767, Ayutthaya akhirnya menyerah dan ditaklukkan. Masa Kerajaan Siam. Setelah Ayutthaya ditaklukkan oleh serangan Burma, Jenderal Taksin mendirikan kerajaan baru yaitu Kerajaan Siam, pada tahun 1769 di Thonburi, sekarang termasuk Bangkok, dan berhasil menyatukan kembali bekas wilayah Kerajaan Ayutthaya. Namun Taksin dianggap gagal dan melakukan kesalahan, akhirnya, ia dieksekusi pada tahun 1782. Kemudian ia digantikan oleh Jenderal Chakri, yang menjadi raja pertama dinasti Chakri, dengan nama Rama pertama. Pada tahun yang sama, dia mendirikan ibu kota baru di Bangkok, di seberang sungai Chao Phraya, memindahkan ibu kota lama, yang didirikan oleh Jenderal Taksin. Pada tahun 1790-an, Siam berhasil mengusir Burma. Para penerus Rama pertama, harus menghadapi ancaman kolonialisme Eropa, setelah Britania Raya berhasil mengalahkan Burma pada tahun 1826. Pada tahun yang sama, Siam menandatangani perjanjian dengan Britania Raya, dan mulai menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, pada tahun 1833. Kemudian perjanjian Inggris dan Siam pada tahun 1909, memperjelas batas-batas Siam dengan Malaya, sedangkan serangkaian perjanjian dengan Prancis, mematok batas di timur dengan Laos dan Kamboja. Kudeta pada tahun 1932, mengakhiri monarki absolut di Siam, dan menandai dimulainya kerajaan Thailand modern. Masa Negara Thailand. Kudeta tahun 1932, mengubah Siam menjadi Thailand yang modern, dengan bentuk monarki konstitusional. Perdana Menteri Plaek Pibul Songgram, kemudian mengumumkan perubahan nama dari Siam menjadi Thailand, pada tahun 1939. Masa pemerintahan Plaek Pibul Songgram, ditandai dengan meningkatnya nasionalisme di Thailand. Pada bulan Januari tahun 1941, Thailand memulai perang dengan Prancis, dengan menginvasi Indochina Prancis. Pertempuran antara kedua negara tersebut berhasil dimenangkan oleh Thailand, yang merebut wilayah Laos. Namun perang ini, akhirnya berakhir melalui mediasi Jepang, di mana Prancis harus melepaskan wilayah sengketa kepada Thailand. Thailand memberikan hak kepada Jepang, untuk menggerakkan pasukannya dalam wilayah Thailand, menuju Malaya, yang pada saat itu, dikuasai Inggris selama Perang Dunia II. Thailand dan Jepang, kemudian sepakat untuk membentuk persekutuan militer, yang memungkinkan Jepang membantu Thailand, merebut kembali wilayah, yang sebelumnya dikuasai oleh Britania dan Prancis. Setelah kekalahan Jepang, Thailand diperlakukan sebagai negara yang kalah, oleh Britania dan Prancis. Namun dukungan Amerika Serikat terhadap Thailand, mencegah kerugian yang terlalu besar. Meskipun harus mengembalikan wilayah yang diperolehnya dari kedua negara Eropa, Thailand tidak diduduki. Thailand kemudian menjadi sekutu Amerika Serikat, dalam menghadapi ancaman komunisme, dari negara-negara tetangganya. Pada tahun 1967, bersama dengan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina, Thailand menjadi salah satu negara pendiri ASEAN, dan aktif sebagai anggotanya,
hingga saat ini. Melihat perjalanan panjang negara Thailand, yang pada akhirnya menjadi negara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa, tentu banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Beberapa faktor tersebut adalah: yang pertama, Thailand adalah negara buffer. Thailand merupakan negara pemisah atau penyangga, di antara negara-negara di sekitarnya, yang pada waktu itu telah dijajah oleh Inggris atau Perancis. Raja Chulalongkorn melakukan diplomasi dengan negara-negara tersebut, dan mengadopsi teknologi dan kebiasaan Eropa, untuk melindungi kekuasaan Thailand. Melalui perjanjian antara Perancis dan Inggris, Thailand menjadi negara buffer, di antara kedua negara tersebut. Kedua, adaptasi modernisasi Eropa. Thailand melakukan adopsi teknologi dan kebiasaan Eropa, dalam banyak aspek, seperti, pendidikan, bahasa Inggris, dan kebebasan dalam mencari suami. Di bawah kepemimpinan Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn, Thailand mengubah sistem politik, dan proyek pembuatan peta. Selain itu, mereka juga memakai sepatu Eropa, dan membangun gedung bergaya Eropa, untuk menunjukkan keterbukaan kepada negara-negara asing. Ketiga, sistem pemerintahan Mandala. Sistem ini dibangun oleh Chulalongkorn, dengan memperkuat tentara lokal, untuk menguasai wilayah, yang tidak dapat dijangkau oleh pasukan Eropa. Meskipun pasukannya tidak terlalu kuat, namun sistem ini memberikan kekuasaan lebih pada raja untuk mengendalikan pemimpin lokal. Dalam sistem ini, semua penguasa lokal dijatuhkan, dan kekuasaannya dilucuti, sehingga pemerintahan dipusatkan di Bangkok. Keempat, Perjanjian Browing pada tahun 1854 juga turut menjadi faktor mengapa Thailand tidak dijajah. Raja Rama kelima membuat kesepakatan ini untuk menghindari penjajahan, meskipun perjanjian ini merugikan Siam dan menguntungkan Inggris. Kelima, Siam ikut Perang Dunia Pertama, pada tahun 1917, untuk mendapat dukungan dari Inggris dan Perancis, dengan mengirim tentaranya ke Perancis, untuk bertugas di front barat.